Halo teman-teman semua. Terima kasih ya buat kedatangannya ya. Udah kumpul semua ya. Kita akan berdoa dulu ya. Aku akan aku akan biasakan berdoa untuk mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit semoga bisa sembuh dengan cara apapun yang Allah ridhoi, yang Allah kehendaki. Sepakat? Dan yang sudah diberi kesehatan terus diberikan kesehatan. Yuk, doa dulu yuk. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesilapan, terimalah segala amal soleh kami ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah-Mu dan rahmatilah kami, berkailah kami, sembuhkanlah teman-teman kami semua yang ada di sini yang sakit, berikan kesehatan lagi, dan yang kami sehat jagalah kami, dan sembuhkan, berikan hidayah-Mu kepada kami agar selalu lurus jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu, berikan kepada kami rizki yang luas, rizki yang barokah, kesehatan yang luas, kesehatan yang prima, dan umur panjang yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua. Diaminin ya, tadi diaminin. Mudah-mudahan kalian ngaminin ya. Udah ada yang masuk belum? Oke teman-teman, hari ini kita ketemu kembali. Hari ini kita akan bawakan tentang dengan tema temanya apa Mas? Manfaat serat dan juga efek mungkin dari penggunaan antibiotik jangka panjang. Manfaat serat dan pemakaian antibiotik jangka panjang. Tetapi nanti akan saya sampaikan di jam 11 di jam 10 ya. Di jam 10 akan saya sampaikan. Di awal-awal ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Silahkan kalau kalian mau bertanya tentang apa saja boleh, tapi nanti pada pukul 10. Jelas nggak sih suaraku? Teman-teman Facebook jelas nggak? Lebih jelas ya? Alhamdulillah, TikTok maupun Facebook ya. Dan jadi teman-teman, hari ini saya akan bahas pertanyaan apapun tentang apapun dari kalian, dan untuk nanti jam 10 saya akan bahas tentang serat dan manfaat efek samping dari pemakaian antibiotik jangka panjang. Nah, teman-teman kalau yang mau bertanya silahkan, waktunya hingga sampai jam 10, karena setelah itu kita akan ngobrolin masalah serat dan antibiotik yang orang Indonesia tuh, coba Mas lihat di Google. Pemakaian antibiotik di Indonesia terbanyak di dunia nomor berapa? Ya, kita akan lihat survei berapa banyak sih orang Indonesia menggunakan antibiotik di dunia, karena efek sampingnya juga sangat buruk. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada satu pertanyaan masuk. Saya akan sapa teman-teman semua ya yang hadir. Teman-teman terima kasih ya buat kehadirannya, buat siapa Mas? Mas Ardi. Ini Mas Ardi ya? Iya, Mas Ardi. Mas November, Ibu Rahmat, Pak Rahmat, Sukamto, Pak Agus Sains, Pak Hartanto, Pak Rinaldi, Kak Ina, Kak Aldo, Kak Ferdi, Rada, ini Ra ya? Ra, biasanya kentang. Kemudian Asep Paino, Pak Anasri ya? Iya, Pak Nasri, Pak Ripidau gitu ya? Review. Maruli. Banyak banget, makasih ya buat kehadirannya teman-teman dari semua medsos. Makasih buat kedatangan kalian. Semoga ada keberkahan ke pertemuan kita kali ini. Oke, saya udah beli 5 sekawan kakak, dan cara bikin perut sebelah kanan atas saya ulu hati. Oke, excellent tour. Cara bikin akan kita share secara japri, silahkan, atau di japri dan di kelas. Silahkan share invoice pembelian ya Mas ya, ke admin. Kemudian nanti oleh admin akan dijapri dan akan dimasukkan kembali ke kelas untuk paham secara keseluruhan tentang program yang akan kita jalankan. Jadi kalian yang ingin ikut program kita itu adalah program 3 bulan dengan menggunakan racian saya. Dan dalam 3 bulan itu akan diawasi di grup, tetapi kalian harus aktif ya, supaya saya sendiri bisa memahami masalah-masalah kalian dan bisa mengikuti perkembangan kalian. Oke, ada pertanyaan lain? Bu,
Aku udah 6 bulan jantung berdebar-debar, terus didiagnosis psikosomatis karena hasil semua cek normal. Baik, ini yang paling saya nggak senang loh teman-teman, terus terang. Asam lambung, gejala asam lambung, ketika semuanya benar, berarti gejala asam lambung, tetapi dilempar ke psikiater dengan alasan psikosomatis. Padahal, kembali saya ingatkan teman-teman, bahwa ketika saluran cerna kita rusak, maka salah satu hormon, bukan salah satu, beberapa hormon yang menyebabkan kecemasan, atau yang tidak menimbulkan kecemasan, itu menjadi terganggu produksinya. Hormon itu adalah hormon melatonin, serotonin. Saya belum belajar hormon-hormon lain. Karena untuk satu hormon hanya dibahas ke satu jurnal. Padahal hormon kecemasan banyak banget. Ada dopamin, bla 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 bla, banyak banget lah. Belum neurotransmitternya. Itu saya harus membuka beberapa jurnal. Saya baru membuka 2 jurnal, dan itu melatonin 80% dibuat di usus kecil. Kemudian serotonin sebagian dibuat di usus kecil. Kedua hormon ini sangat mempengaruhi kecemasan. Oleh karena itu, tidak heran orang yang terganggu asam lambungnya itu akan menyebabkan gangguan kecemasan, susah tidur, dada berdebar, dan seterusnya. Tetapi dokter lagi-lagi selalu melimpahkan ke psikiater. Akibatnya apa? Akibatnya mekanisme otak semakin berubah. Mekanisme itu kalau dalam dunia kedokteran disebut homeostasis, keseimbangan antara hormon, neurotransmitter, dan segala properti yang ada di otak gara-gara obat itu keseimbangannya menjadi goyah. Nah, itu yang membuat panik menjadi semakin susah sembuh kalau tidak diobati. Paham ya teman-teman? Saya sendiri sudah menangani beribu-ribu pasien. Orang yang jarang terkena obat jauh lebih mudah diobati. Contohnya penyakit diabetes. Yang Pak 3 tahun diabetes. Itu selama diabetes, beliau hanya mengandalkan dengan herbal, tapi tidak efektif memang. Datang dalam kondisi yang semuanya sudah turun. Kurang albumin, dan seterusnya lah, banyak lah pemeriksaan lab kita. Tetapi ketika kita obati seminggu kelar. Regenerasinya sangat cepat, regenerasi selnya sangat cepat. Karena obat-obatan itu tidak pernah mengganggu untuk perkembangan regenerasi sel. Jadi Bu, kalau sudah jelas psikosomatis, jangan obati psikosomatis, perbaiki saluran lambungnya, dan nanti cemas akan berkurang. Lihat testimoni teman-teman kita di grup, banyak sekali. Cuma sayangnya, TikTok kita yang pertama itu sudah diblokir. Tapi akan kita sharekan terus ya Mbak Maud. Share terus kan banyak banget tuh, pakai teks-teks aja deh. Berarti 22 Mbak. 8. Tapi kan pakai teks gampang, tinggal kopas. Di situ tidak perlu kasih ini kan, tidak perlu kasih caption dan lain-lain kan. Satu taruh feed, satu taruh di story. Biar banyak tuh. Nanti akan kita taruh di ini ya, testimoni dalam bentuk teks-teks ya, biar cepat. Banyak sekali teman-teman bisa cari sendiri. Oke, jadi sekali lagi, Ibu, itu udah hal yang lumrah. 90% berita asam lambung menyebabkan psikosomatis. Tetapi jangan tergantung pada psikosomatis. Obat-obat psikiater. Bisa Bu, bisa banget nget. Dan saya mau ngomongin bahwa ada yang namanya sumbu, otak, dan usus. Otak bermasalah, maka usus ikut bermasalah, usus ikut bermasalah, otaknya bermasalah. Sebetulnya lebih tepatnya disebut akris HPA. HPA itu hipotalamus, P-nya pituitari, A-nya adrenal. Ketika hipotalamus mengeluarkan suatu senyawa ini akan mempengaruhi pituitari akan menstimulasi adrenal mengeluarkan hormon prostaglandin itu akan membuat asam lambung keluar akan mempengaruhi hormon tadi AH, hipotalamus mempengaruhi pituitari mempengaruhi adrenal, dan itu menjadi seperti lingkaran setan. Dan itu sudah ada signaling selnya. Jadi tadi ada 2 jalur. Satu, memang ada hormon-hormon kecemasan yang dibuat di usus, hormon-hormon yang membuat kita tenang dibuat di usus. Kemudian memang ada jalur HPA, hipotalamus pituitari adrenal. Ini yang menyebabkan kenapa asam lambung menjadi cenderung panik. Kemudian saya mau cerita, baru saja saya baca kalau nggak salah di detik Health bahwa seseorang yang menderita, kalau nggak salah sakitnya tenggorokan, lidahnya itu sampai berbenjol-benjol Mas, panas. Tapi dia tidak pernah merasa sakit.
Dia lidahnya panas, berpinjol-pinjol, sulit menelan, tapi dia tidak pernah merasa sakit asam lambung. Periksa ke dokter THT, 9 dokter THT, 8 dokter THT, tidak menemukan penyebabnya. Baru yang ke-9, 8 dokter THT di Indonesia tidak menemukan penyebabnya. Yang ke-9 baru ngomong ini karena asam lambung. Dan setelah diobati asam lambung membaik. Itu udah terlambat banget. 8 dari 9 tidak bisa mendiagnosis. Dan si pasien sendiri mungkin juga nggak merasa bahwa dia terkena asam lambung. Mungkin nggak sadar karena saking sibuknya ya. Padahal harusnya kalau udah sampai ke laring, itu sampai ke laring ya teman-teman. Itu tuh rasanya pasti udah nggak enak perutnya loh. Wallahualam kita nggak ngerti, tapi dia bercerita gitu di Detik Health kalau nggak salah tadi pagi baru saya baca. Itu artinya memang butuh kepekaan untuk mendiagnosis penyakit. Dan teman-teman kalau sudah ketemu saya, menjadi pasien saya, jangan saya dibandingkan dengan dokter lain. Karena setiap dokter itu memiliki literasi sendiri-sendiri, pemahaman sendiri-sendiri, background sendiri-sendiri. Semakin banyak pasien tentu akan semakin lebih mudah menganalisa daripada yang pasiennya terlalu bercampur. Jadi begitu ya teman-teman, atau hanya tidak banyak. Oleh karena itu, kalau sudah berobat ikut program saya, jangan bandingkan, kata dokter saya begini, nggak akan ketemu dan nggak akan berhasil dengan program saya. Kata dokter saya begini, nggak akan ketemu. Bagaimanapun ketika saya megang pasien, saya menggunakan keilmuan dan ilmu itu sudah saya praktekkan ke pasien-pasien saya juga dan berhasil. Oleh karena itu, kalau teman-teman pengen sukses, ya patuhi dokternya. Kalau memang mau berobat ke dokter A, dokter aja, jangan ketemu saya. Kalau mau ikuti program saya, pakailah saya, tetapi saya terbuka untuk diskusi. Gitu ya. Saya sangat terbuka untuk diskusi. Misal, dokter, saya nggak cocok menggunakan cacing. Ya nggak apa-apa, nggak pakai. Pasti saya sarankan kurangi dulu. Coba prosesnya bertahan dulu. Karena sebenarnya kalau obat-obat alami tidak ada yang membunuh ya, tapi kalau obat, nah nanti yang akan aku ceritakan di antibiotik nih. Tetapi obat-obat sintetis, ketika kalian tidak cocok, maka akan terjadi reaksi alergi. Dan itu sangat mematikan. Bisa terjadi shock anafilaksis. Anafilaksis menyebabkan kematian. Itu bisa. Alerginya sangat hebat. Oke ya teman-teman, tapi kalau obat herbal hampir tidak pernah terdengar. Paling dok saya menjadi lebih perih. Dok saya kok menjadi keliangan. Sebetulnya itu bisa detox. Bisa juga memang kalian nggak cocok sama itu. Tapi tentu ada tahap-tahap untuk mengetahuinya. Oke, dari teman-teman terima kasih ya buat kedatangannya ya. Terima kasih teman-teman dari Facebook 1, Facebook 2. Banyak banget yang nanya mas. Oke lanjut ya. Maaf, ini ketutupan tanganku. Di sini aja kali ya. Ini di sini kali. Besok. Jadi yang sebelah tangan tuh harus sebelah kiri. Coba yuk. Sebentar ya, aku ganti. Ini Facebook 1 ya. Bukan mas, ini Facebook 2 mas. Facebook 1 tuh ada ini Novi. Kebalik deh kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Oh oke. Halo, gimana kan? Jelas kan? Teman-teman bisa lihat muka aku dengan jelas nggak sih? Nah, udah jelas ya. Nah, ini nanti kalau gini kan, iya, kan gini, sama gini. Sorry ya. Sorry. Ya, oke. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya, kalau sering sakit di bagian bawah telinga penyebabnya apa? Bu, di sini itu ada namanya kelenjar air liur, parotis. Ibu mungkin terkena parotitis. Kalau orang Jawa bilang gondongan. Di sini ada kelenjar parotitis. Dan coba kunyah bawang putih aja. Sehari sekali, dimulai dulu, kemudian kedua atau 3 kali. Itu akan sangat efektif sebagai antiseptik. Kemudian bisa juga dibantu dengan kumur-kumur air, mas non sewu, air tisu, air daun sirih. Coba ya. Kalau tidak membaik, baru menggunakan ramuan saya. 3 sekawan aja udah cukup supaya ininya hilang. Coba dulu pakai tadi yang saya sarankan,
Kumur-kumur garam juga bagus. Kumur-kumur garam sama air sirih ditambah dengan ngunyah bawang putih. Itu semua sifatnya antiseptik yang kuat. Selamat pagi dok, selamat pagi Mbak Ana Arini. Selamat pagi. Ya Bu, kemarin aku sampai panik attack, ketakutan banget Bu, yang susah buat dijelasin, saking susah buat jelasinnya, saking ketakutannya. Oke. Salah satu tips kalian untuk mengatasi kecemasan kalian adalah satu, kalian harus selalu afirmasi. Afirmasi dilakukan. Ini ada VT-nya loh sebetulnya, makanya ikut TikTok saya ya. Di TikTok itu cara mencari Dr. Erna Cipta di pencarian cemas. Nah, nanti keluar tuh VT-VT tentang cemas. Tip-tipnya udah saya share. Satu, kalian harus afirmasi ketika bangun tidur atau mau tidur. Ketika hati mulai tenang dan setengah ngantuk. Langsung katakan pada diri sendiri, ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu pagi ini. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu pagi ini. Semoga hari ini aku masih diberi, hari ini aku minta padamu ya Allah, aku kuat, aku bahagia, aku akan banyak tertawa, aku menikmati sayuran dan buah, aku sehat, perutku nyaman, makanku cukup, aku tidak lapar, aku kenyang. Nah, jadi kata-kata positif yang biasanya tidak kamu alami di hari-harimu. Kamu capek, kamu bilang berenergi. Kamu suka capek, kamu bilang berenergi. Kamu sedih, kamu bilang kamu bahagia. Kamu suka nangis, kamu bilang kamu akan tertawa. Kamu nggak bisa makan, saya akan sangat menikmati makanan, sayuran, dan buah. Nah, terus kalau Muslim lakukanlah dengan Al-Fatihah. Itu sudah keren banget ya. Dan setelah itu, kalian olah nafas nih teman-teman. Kalau kalian nafas itu gini. Tapi aku pernah dapat diajarkan oleh sahabat saya ketika aku sakit banget paru-paruku sampai mau CT scan. Kelemahanku itu di paru-paru memang. Beliau bilang, nggak perlu dok, tarik nafas panjang, sambil zikir, ini untuk Muslim ya, yang Muslim menyesuaikan, yang bukan Muslim menyesuaikan. Allah, 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 dalam hati terus, tarik nafas, simpan, hembuskan ke Jadi tarik nafas panjang, tahan sekuatnya sambil zikir Allah, Allah, hembuskan. Coba Bu, lakukan 10, 20, 30, dan seterusnya. Itu luar biasa, lakukan sebelum kalian tidur dan sebelum bangun tidur. Oke ya. Nanti tips-tips lain Bu, boleh lihat di VT saya, Dr. Erna Cipta Cemas. Karena banyak banget tips-tipsnya. Dan sebetulnya ketika kalian meditasi, kalian afirmasi, kalian mengolah nafas, dimanapun kalian bisa lakukan. Tidak harus membutuhkan waktu khusus, ketika olahraga pun juga bisa kamu lakukan. Dan ingat, kalian harus olahraga, karena ketika orang olahraga, pasti akan mengeluarkan hormon endorfin, hormon bahagia, dan kecemasanmu pelan-pelan akan hilang. Kalian harus bisa melawannya. Oke ya? Assalamualaikum Bu. Yang saya alami sekarang di ulu hati terasa penuh dan di tenggorokan kering. Sip, ini jelas. GERD. Ulu hati terasa perih karena di situ ada luka, satu luka, kemudian ada penipisan dinding lambung, ada hipersekresi asam lambung, maka sensasinya adalah perih. Kemudian dia akan naik ke atas, akan reflux sampai ke tenggorokan, menyebabkan rasa kering. Lama-lama kalau dibiarkan jadi teriritasi atau erosif. Sembuhkan Mas, nanti tentu kalau kita sarankan tentu dengan 5 sekawan, itu yang terbaik. Kalau udah cepat baikan nggak apa-apa, pembelian selanjutnya nggak usah 5 sekawan. Tergantung kalian, boleh 3 sekawan, 4 sekawan, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian ada beberapa teman kita ya, Pak Gideon, Pak siapa lagi kemarin ya? Pak Gideon sampai puluhan, terus yang Pak Doni, Pak Yuge, itu sampai puluhan teramah. Tapi pernah mencoba 3 sekawan, 4 sekawan, 5 sekawan, tapi untuk maintenance sampai 3. Karena dia udah lama banget dan beliau merasa nyaman dan saya nggak ingin kembali seperti dulu. Jadi hanya maintenance. Teman-teman saya juga mau cerita, tadi malam saya kan kelemahannya di paru-paru. Kalau saya capek, saya pasti pilek. Makanya kalau kalian dengar VT saya kadang-kadang ada suara sesak nafas kan. Ya itulah kelemahan saya punya asma kan. Kemudian saya mudah banget bagi saya itu pilek sih dan radang tenggorokan. Suatu malam, tadi malam sebetulnya, saya radang tenggorokan, pilek. Apa yang saya lakukan? Saya menenggak nih madu khusus. Madu khusus kita warnanya kuning. Emang ya? Nih, saya menenggak ini. Saya tenggak, alhamdulillah tidak berapa lama
ternyata selesai sudah reaksi-reaksi itu. Itu nanti yang akan saya bahas. Mengapa serat itu sangat bagus, antibiotik sangat buruk. Ini sangat berhubungan dengan bakteri baik. Nantikan di jam 10. Setelah saya mendengar itu, reaksi saya langsung sehat. Saya enggak aja enggak saya encerkan. Betul-betul ya Allah, itu sangat membantu saya. Oke. Jadi Mas, sembuhkan asam lambungnya. Gunakanlah terbaik di Mas kawan. Setelah itu terserah Anda, tetap maintenance sampai 3 bulan loh ya. Terserah Anda, itu terus stop, nggak boleh. Sayang. Sebetulnya ada beberapa banget yang teman-teman kita mau WA saya sampai gini, Bu, saya sudah habis 4 operasi, sudah bagusan, terus saya berhenti. Nggak bisa kan, berkali-kali saya bilang. Enak itu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan enak. Dari tidak enak menjadi enak. Tapi membangun dinding saluran cerna, dinding sel, itu butuh waktu berminggu-minggu. Kita sedang membangun loh ya, bukan masalah kita tidak enak dibuat menjadi enak. Bukan seperti itu, tetapi sedang membangun. Jadi butuh waktu. Biar kita tuntas dan kalian tidak perlu ketemu saya lagi, malah lebih sehat lagi. Kalau kalian lihat masalah kolesterol, asam urat, hipertensi, gampang banget turunnya. Lihat sendiri, itu jauh lebih gampang. Oke ya, lanjut. Halo, salam kenal bojone wong. Nama kalian kok aneh-aneh? Aduh, aku mau menyapa kalian jadi agak grogi. Assalamualaikum Bunda, hasil ronsen paru-paru ada bercak-bercak putih, proses pengobatannya lama tidak ya? Tentu lama Bu, kalau bercak-bercak putih itu ada namanya coin lesion, itu khas pada penderita TB. Coin lesion itu biasanya minimal 6 bulan, tapi kalau Ibu pengen cepat, bantu dengan herbal kita. Saya pernah mengobati penderita usia tua, usia 70 tahun, mau haji. Pemeriksaan ulang diketahui terkena TB MDR, multi drug resistant. Wah, itu mah pengobatannya susah. Ini antibiotik nanti akan aku bahas. Multi drug resistant artinya pengobatan TBC dengan line 1 itu sudah nggak mempan, sudah resisten. Padahal itu pengobatan yang terbaik. Dia harus menggunakan line 2. Line 2 itu sudah tidak bagus, tidak terapeutik, tidak jos gitu ya, juga banyak efek sampingnya. Itu satu. Kedua sudah tua. Sudah tua itu kan semakin lemah tubuhnya. Aduh kasihan banget. Apa yang kita lakukan? Kita bom. Salah satu loh ya, harus pakai paket biar tuntas. Menggunakan ini. Kita bom menggunakan ini 1 minggu 1 botol habis. 3 minggu periksa lagi, periksanya langsung ke profesor, tapi cek lab dulu dong, PCR yang paling akurat. Periksa PCR, TB-nya, kumannya sudah habis, periksa profesor presisan meng-ACC, sembuh. 3 minggu. Kasus TB MDR, multi drug resistant. Alhamdulillah banget. Oke Bu, lagi-lagi saya sarankan ke teman-teman, penyakit kronis itu jangan diobati tunggal hanya dengan obat saja. Jangan. Mengapa? Karena efek sampingnya panjang, banyak. Penyakit kronis pasti akan banyak memakai obat-obat kimia. Efek sampingnya banyak, apalagi menggunakan antibiotik. Mas, hentikan promosiku. Promosi TikTok. Yang live ya, yang posting. Bisa nggak? Yang live biarin aja ya. Nah, atau dibiarkan? Ya, nggak usah, nggak apa-apa lah, biarin aja. Coba kita lihat nanti. Nah, jadi aku sampai mana tadi ceritanya? Aku sampai mana Mas? Aku dongengin kalian loh. Sampai mana ya ngobrolnya ya? Terus cek lagi. Oh, cek lagi PCR ya, pakai PCR TB. Negatif dan udah periksa ke kolesterol, profesor udah naik. Berangkat haji, beliau pingsan karena kepanasan, dehidrasi. Penyakit lain tidak ada, pulang lebih segar. Alhamdulillah. Jadi aku bingung Bu, yang diobati sakit mental dulu apa lambung? Lah tadi kan sudah dijelaskan, sakit mentalmu tuh karena lambungmu yang bermasalah. Kan tadi udah dijelaskan. Yang membuat sakit mentalmu, lambungmu bermasalah. Sehingga ada hormon yang bikin bahagia, hormon yang bikin anti cemas itu tidak terbentuk. Yang bentuk kan lambung, usus.
Ini sebenarnya bukan hanya lambung loh Bu, udah sampai ke usus kecil. Jadi obati dulu, pakai 5 sekawan. Terus juga Bu, aku selalu tarik nafas panjang dulu supaya lega, nggak terlalu cemas. Bagus, iya kan? Tarik nafas panjang, yuk sekarang semuanya yang lihat saya. Tarik nafas, tarik nafas panjang, yuk 1, 2, 3 sambil zikir. Yang tidak muslim sesuaikan saja. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan keras-keras. Lakukan 3 kali ya, sepakat? Mau di? Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Gimana? Enak kan? Matanya terbuka kan? Kan? Lebih plong kan? Karena ketika kamu bernafas, didiamkan, oksigennya langsung ada kesempatan untuk diantarkan ke seluruh tubuh sampai ke otak. Ingat otak sama jantung deket kan? Setelah itu pembuangannya baru CO2-nya kan antri jadinya tuh. Antri langsung dibuang, jangan buru-buru dibuang. Enak kan? Alhamdulillah. Itu namanya kayak new balon. Kok new balon kadang-kadang kita masih pelan-pelan ya. Tapi kalau ini dicepatkan. Coba. Oke, mulai sekarang kalian harus lebih sehat ya setelah ketemu aku. Tapi jangan lupa like, follow, share, komen video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain yang belum menemukan jalannya bisa berjodoh dengan kita. Oke ya. Terima kasih untuk yang sudah like, follow, share, komen, tap-tap di layar kalian. Oke, tap-tap. Oke. Setiap saat gitu aku tarik nafas panjang yang dalam, apakah itu normal? Ya tentu dong, nggak apa-apa. Seperti tadi itu yang udah kita lakukan ya. Assalamualaikum Ibu, dokter, alhamdulillah saya baru lihat live-nya Ibu, saya sekarang lagi sakit. Sakit apa Jeng? Yang saya sarankan sakitnya ke punggung. Oke, Ibu udah mencoba 5 sekawan kah? Kalau belum, coba dong. 3 sekawan apa Mas Herdi? 3 sekawan, nanti kalau masalah produk Mas Herdi aja ya, masih bisa kebaca kan? Aku jangan nerangin produk ya, eman-eman kalau sama aku nerangin produk. Sama Herdi nanti diterangin, tetap di sini jangan kemana-mana. 3 sekawan jelas, ya 3 sekawan lebih sedikit dibandingkan 5 sekawan. Ya 3 sekawan lebih sederhana, 5 sekawan lebih komplit. Nanti diterangkan Mas Herdi aja ya. Bu, saya lagi. Ini yang asam lambung sakit apa? Apakah sudah mencoba sekawan? Ibu Ayu, share ya. Itu jelas gejala asam lambung ya Bu, karena sakitnya sampai ke punggung. Asam lambungnya hipersekresi, kebanyakan sehingga menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri itu diproyeksikan ke punggung. Bu, saya lagi asam lambung, tapi sekarang perut kiri bawah sakit. Kenapa itu bagus? Perut bawah kiri itu masih bagus. Kalau udah sampai ke kanan, berarti udah mendekati usus. Kalau udah kanan bawah, berarti udah kena usus. Di bagian pusar ke bawah udah kena usus, berarti sudah menjauh sakitnya. Kalian harus tahu jarak usus itu 7-10 meter. Usus jaraknya itu 7-10 meter. Sangat panjang. Jadi kalau sampai ke kanan, di bawah pusar, ke bawah, panggul sakit, BAB berlendir itu artinya, apalagi terkena ISK, terkena asam urat, dibarengi itu ya, sudah terkena gejala radang usus. Maka proses penyembuhannya akan lebih panjang lagi. Teman-teman Facebook, IG, tulis aja yang kalian tanyakan, nanti akan dapat jadwal sampai ke sana ya, bersabar. Aku mau selesaikan dulu yang di TikTok. Dok, saya pemula, baru pagi ini saya minum jamu bagus. Ayo, teruskan. Aturan pakai sudah tahu kan? Pasti udah diajarkan oleh admin. Karena SOP kita, admin untuk yang admin harus menyebarkan cara pakai 5 sekawan. Pesan apapun 5 sekawan yang disebarkan. Karena 5 sekawan, 3 sekawan juga bagian dari 5 sekawan kan. 2 sekawan bagian dari 5 sekawan. Nah, pasti disebarkan. Nah, saya minum jamu, saya belum paham masalah diet. Nanti akan diajarkan di grup, Bu. Diet dosat itu diet yang panjang, nggak mungkin saya ajarkan di saat sesi live begini, karena itu proses yang panjang. Nanti akan saya bagi di dalam kuliah WhatsApp. Ibu harus seksama membacanya. Jangan sampai udah ikut kuliah tanya, dok cara pakai teramah gimana, cara pakai madu imun.
Ya ampun, itu mah bukan bidang saya. Tinggal kalian baca, materi-materi itu, cara pakai itu sudah ada di materi kuliah WhatsApp. Dan sudah di-sharekan oleh admin. Sangat simpel. Tinggal cari di pencarian madu imun, madu khusus cacing. Sebetulnya kalau kalian mau baca percat juga bagus. Emang harusnya baca percat ya. Oke ya. Itu madu apa? Yang mana bos? Ini madu khusus, ini tidak saya jual bebas, ini rekomendasi untuk pasien-pasien tertentu, mati mas. Ini madu imun adalah madu hutan probiotik multi strain. Nanti akan saya bahas di jam 10, Bapak siapa ini? Nggak bisa baca aku. Bapak Juni, Bapak Juni, tunggu jam 10 akan saya bahas khusus madu probiotik. Ini ada hubungannya sama serat dan sama antibiotik. Oke? Yuk, lanjut. Bu, aku belum haid sudah 6 bulan. Gimana ya Bu? Selalu begini kalau haid nggak teratur. Oke, itu bisa diperbaiki keseimbangan hormonnya. Ini kekurangan hormon kewanitaan. Kenapa? Karena banyak jajan biasanya. Banyak makan mie ayam. Banyak makan bakso, banyak makan seblak. Sambil lirik sebelah. Iya, banyak makan instan, kurang sayuran buah, iya kan? Ayo dibales ya, pastikan. Nah, akibatnya, oke, kalau kamu pengen, coba dulu banyak makan daun kelor. Coba sekarang kamu masak daun kelor dan lalap pucuk daun alpukat 3 lembar. Lalap cari kemana, ke gunung-gunung. Alpukat itu di daerah panas atau dingin kan? Alpukat itu di daerah dingin, jadi harus di ketinggian. Cari di daerah gunung, petik, simpan di freezer, dimakan, dilalap sehari 3-9 lembar, ditambah masak banyak makan daun kelor. Kalau belum membaik, baru menggunakan ramuan saya. Nah, mungkin di sini pada nanya, dokter kalau mendapatkan ramuan di mana gitu kan? Nah, kalau kalian ingin mendapatkan ramuan, klik profil. Temui admin, atau langsung klik aja, toko orange, toko hijau, TikTok shop, cari seperti yang Anda butuhkan. Oke ya, yuk lanjut. Lanjut sendiri, soalnya sekarang ternyata lebih cepat kalau deket gini ya. Kalau asam lambung konsumsinya yang mana dok? Konsumsinya 5 sekawan kak. Nih 5 sekawan ini ya. Teramah, madu imun, garam magnesium. Ini disebut 3 sekawan. Ditambah bubuk cacing, ditambah dengan apa mas? Bubuk cacing sama minyak zaitun. Ini yang ada minyak VCO karena lagi ada di kantor. Nah, ini namanya 5 sekawan. Kalau yang di bawah ini 3 sekawan, ya. Nah, ini 5 sekawan itu yang terbaik. Cepet banget bagusnya dan akan saya berikan madu khusus. Ini akan kita ganti dengan madu khusus. Dengan ini. Yes. Nah, lihat kan? Nah, madu khusus ini tidak saya publish, tapi akan saya berikan untuk pasien-pasien tertentu. Dan 5 sekawan. Nah, setelah itu perkembangan kalian akan cepat. Nah, selanjutnya kalian boleh menggunakan 4 sekawan, 3 sekawan, atau terama saja. Tergantung progres penyakit kalian. Tapi ingat, selama 3 bulan nggak boleh bolong-bolong. Program pembangunan. Ingat, ini pembangunan sel. Bukan menghilangkan tidak enak, menjadi enak ya. Bukan itu. Pembangunan sel, maka dibutuhkan bata, dibutuhkan semen, dibutuhkan pasir, dibutuhkan kapur, dibutuhkan air. Nah, pembangunan itu nggak bisa satu-satu, harus komplit. Ingat ya, tunggu 3 bulan baru stop. Oke. Cari di mana? Lihat di profil, temui admin, atau langsung klik toko orange atau toko hijau. Bu, sakit perut kiri bawah kenapa ya? Asam lambung juga, iya dong. Perut kiri itu hubungannya dengan lambung, kepalanya lambung, atau yang disebut antrum, betul ya antrum ya? Antrum di ujung sulus, bukan antrum. Itu dengan apa ya? Fundus lambung. Nah itu yang paling banyak sakit. Orang asam lambung awal-awal pasti yang kena sakit di sebelah kiri atau di ulu hati. Itu yang pertama kali. Kalau sudah menjalar baru ke kanan. Setelah ke kanan bawah baru di bawah pusar. Artinya udah sampai ke radang usus. Menjalar lagi
kencing berbusa, menjalar lagi haid tidak teratur, menjalar lagi apa? Asam urat tinggi, menjalar lagi hatinya berlemak atau fatty liver. Oke ya, paham? Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Trauma banget dok sama pernafasan waktu panik attack, makanya aku sekarang refleks terus tarik nafas panjang gitu. Bagus, tarik nafas panjang tapi tahan. Tarik nafas panjang, tahan, baru hembuskan keras-keras. Gitu ya. Oke. Tolong respon Ibu, ada asam tapi perut kiri bawah. Tadi sudah ya. Sabar, merespon ini yang tanya puluhan loh. Sabar. Kalau hari ini tidak terjawab, kalian harus hadir di hari berikutnya di pagi-pagi. Segera tulis masalah. Karena saya baca kasus pasti dari awal kalian yang menulis. Betul Mas? Ya, sesuai urutan masuk. Sesuai urutan masuk. Dok, bangun tidur pagi keluar dahak dikit berdarah, terus ramuan Mas kawan belum datang. Yes, pakai lidah buaya dulu. Sudah daftar ke admin belum? Sudah masuk kelas belum? Pakai lidah buaya dulu. Coba pakai lidah buaya, bikin kunyit sendiri, temulawak sendiri, tambah sedikit jeruk kayu manis. Itu sudah cukup membantu. Tunggu sampai 5 sekawan datang, insya Allah akan cepat membaik. Pak Surjati, umur 64 tahun, dalam waktu 27 hari. Hari ke-17 ya. Hari ke-17 pendarahan sudah berhenti. Beliau melaporkan di hari ke-27. Alhamdulillah. Terus beliau udah itu sudah semua keluhannya sakit perut setiap kali makan, terus perut kram, pendarahan, dahak selalu berdarah dan seterusnya. Beliau bilang alhamdulillah sudah lewat. Sekarang tinggal menunggu sampai 3 bulan biar pembangunannya selesai. Mudah-mudahan beliau hadir di sini. Pak Surjati kalau hadir absensi ya. Dan bercerita buat menstimulasi, menginspirasi teman-teman, memotivasi teman-teman yang lain. Dokter adminnya belum masukkan saya dalam grup. Ibu untuk masuk ke grup ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dari admin. Apakah perlu aku Bu ke spesialis jantung buat lihat kenapa jantungku berdebar-debar yang udah 6 bulan ini? Gak usah shopping dokter, buang-buang waktu, buang-buang duit. Boleh periksa tapi sambil terus mengobati penyakit asam lambungnya. Jadi tidak dia buang-buang waktu. Periksa aja, tapi asam lambung sudah mulai dibenahi mulai sekarang mengikuti program saya. Pertama kali yang terbaik adalah EKG, murah, meriah, dan tidak invasif. Invasif itu alatnya nggak perlu masuk ke dalam tubuh. Cara konsumsinya gimana dok, Mas kawan? Ini akan diajarkan di grup. Jadi siapapun pelanggan kita akan menjadi pasien saya, nanti akan masuk ke kelas. Di situ akan kita ajari kuliah. Mata kuliah WhatsApp harus diperhatikan. Admin sendiri secara pribadi pasti akan nge-share tata cara pemakaian 5 sekawan. Admin pasti nge-share. Oleh karena itu di sini teman-teman dituntut untuk belajar mandiri, harus mau membaca chat. Kalau tidak suka membaca chat, kalian rugi sendiri, ketinggalan berita. Karena nggak mungkin saya mau ngasih tahu, ngajari kalian hanya hal-hal yang sifatnya teknis. Cara pakai madu imun, saya nggak akan buang-buang waktu untuk itu. Itu kalian ada, tinggal baca. Vitamin yang dianjurkan, semuanya udah saya tulis dengan komplit. Saya lebih suka kalian menanyakan apa mengapa. Nah, itu baru pekerjaan saya. Oke, sepakat ya? Atau aku fokus berobat ke spesialis penyakit dalam aja, bingung banget dok, nyerah. Udah ya. Dok, suami kaki telapak sampai betis sakit buat jalan-jalan jari-jarinya. Oke, ini bisa disebabkan karena penyempitan pembuluh darah perifer, penyumbatan arteri perifer, dan ini khas pada penderita diabetes. Kalau kalian bukan penderita diabetes, itu sangat mungkin pada orang-orang yang sering menderita kolesterol tinggi, LDL-nya tinggi. Perbaiki kolesterolnya, perbaiki LDL-nya, sering kunyah-kunyah bawang merah, bawang putih, sehari 1-3 siung, ditambah minum teh hijau organik. Itu akan meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Ganti minyaknya dengan minyak lemak tak jenuh. Minyak jagung, minyak canola, dan minyak-minyak lain silahkan, tapi jangan minyak sawit dan jangan gorengan. Minyak zaitun yang terbaik. Kalau ikut program kita, pakai ini Bu. 1, Mas programnya apa aja? Ini program jantung. Ini, terus ini, kok bukan, madu khusus emang dikasih? Madu imun. Sama ada Garcia. Ada juga
zaitun. Ada zaitun. Nah, itu program untuk mengencerkan darah sehingga penyempitan pembuluh darah atau pengentalan pembuluh darah menjadi longgar. Terutama pembuluh darah perifer, pembuluh darah pinggir. Ibu-ibu, kalau selokan yang tersumbat mana dulu coba? Yang selokannya kecil atau selokannya besar? Yang mana, Mas? Pasti yang kecil-kecil dulu kan, yang letaknya di ujung-ujung kan, yang dibelokkan-belokkan. Itu harus kita rapikan. Oke. Bu, sebab baru operasi boleh nggak japri Ibu? Saya tidak bisa dijapri, karena yang antri japri saya ribuan. Kalau mau konsultasi, hubungi admin, supaya admin nanti yang akan mengatur untuk bisa konsultasi dengan saya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya Bu Dok, iya Bu, udah EKG juga waktu pas di dokter penyakit dalamnya, tapi hasilnya normal, tapi aku ngerasa berdebar. Oke, tadi udah dibahas ya. Bu, saya trauma ke dokter sebab baru operasi, boleh nggak japri Ibu? Tadi udah dijawab. Makanya aku penasaran, mau ke spesialis jantung, kenapa? Silahkan. Mengeluh ada yang sakit di dalam, oke silahkan. Baik, untuk teman-teman, kembali ke sini. Halo, selamat datang Pak Andi Sitaba. Pak Andi Sitaba, terima kasih ya soal buat kehadirannya, semoga bermanfaat. Salam kenal buat Pak Vicky Muhammad, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, share, komen, dan repost. Tap-tap, mudah-mudahan video ini akan bermanfaat untuk yang lain. Oke. Pak Andi Sitaba, soalnya ada acara keluarga, alhamdulillah. Assalamualaikum Dok, baru hadir. Oh oke Pak Andi, nggak apa-apa, terima kasih buat kehadirannya. Soalnya ada acara keluarga, alhamdulillah selama ikut saran dokter mulai aktivitas lagi. Yes, Pak Andi Sitaba, beliau salah satu ikut grup kita ya Pak. Salah satu pelanggan kita, sekarang beliau sudah bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah. Ini aku pinggirkan ya teman-teman. Madu khusus. Ini mewakili minyak zaitun, walaupun ini VCO. Nanti Mas ambil minyak zaitun di kantor ya. Terama kesayangan, magnesium. Kalau alhamdulillah dulu Pak Andi nggak bisa aktivitas. Coba Pak cerita dong nanti biar aku baca, biar teman-teman yang lain tahu dan program yang Bapak pakai apa. Biar teman-teman di sini jadi tahu. Dok, kalau di Shopee Live itu juga KH Dok, kenapa tidak muncul? Itu live juga KH itu apa? Kopi hijau. Bu, Dok, kalau di Shopee Live juga adakah gitu ya? Dok, kenapa tidak muncul? Di Shopee Live ada loh, Mas. Silahkan dilihat tuh. Ada di Shopee Live, caranya gimana, Mas Herdi? Hah? Oh, sembrono. Harus pakai salah satunya apa? Lah ini? Ya udah pakai aja nggak apa. Tapi ini nggak bisa nanti kalau aku pakai punya handphonemu. Biasanya kita bisa kan? Hah? Biasanya pakai handphone berapa? Handphonenya Maudi bisa nggak? Handphone kamu? Jadi biasanya pakai yang mana? Ya ini 4? Nggak mungkin ya? Ya udah nggak apa-apa. Kasihan. Oh ya Pak, belum dipasang ternyata. Ya ntar dulu ya, ditunggu ya, harus pakai. Karena kita kan udah ngomong kalau karena kita sudah punya komitmen ketika ada Shopee Live, maka ketika kalian closing saat live di Shopee, maka akan mendapatkan voucher dan ongkir gratis dengan batas yang berlaku ya Mas. Ketentuan yang berlaku. Oke. Halo teman-teman Facebook, kalian nanya dong teman-teman IG. Nanya ya. Oke. Pak Andi ditunggu ya. Pak Andi cerita dong before dan afternya sehingga ada perkembangan yang cukup signifikan sekarang. Baik. Halo, salam kenal Ibu Rina. Ibu Rina, izin bertanya, dokter, anak umur 7 tahun lututnya hitam, kadang ada bisul kecil-kecil. Obatnya apa ya, Dok? Coba Ibu olesi dengan bawang putih ditumbuk. Bawang putih ditumbuk, kemudian ditambah dengan
Ini pakai apa? Ini Oh, ini berarti dicas. Dicas bisa ya? Capot aja. Habis pada nyamuk kayak nyanyi ya. iya. Halo, ada suaranya nggak? Udah kan? Ini tengah loh ya. Oh kita pakai tengah ya, bukan pinggir ya? Halo? Kok tengah sih ya? Oh iya dik, bener-bener anti noise. Ada kan suaranya? Oke. Ibu ngomong dari tadi nggak ada suaranya. Ini sudah ada nggak? Ada kan? Udah ya, Gus pikirnya hidup ya nggak ada suara. Oke, Bu nggak ada suara. Dok nggak ada. Ini sudah ada belum? Sudah ada. Udah ya? Udah ada suaranya kan? Udah. Apa yang kalian tanyakan belum ada jawabannya, tulis kembali. Sepakat ya, tulis kembali. Oke. Teman-teman yang lain. Ini ada lagi nggak? Bergabung, terima kasih. Ayo, makasih. Jangan lupa tap-tap, share, komen, repost, klik di pita kuning. Semoga pertemuan kita ini bisa bermanfaat untuk yang lain, gitu ya. Oke. Teman-teman, ini sekarang jam berapa? Jam 10. Oke. Aku mau jelasin dosis jamu untuk pemula itu sudah diajarkan, Bu. Jangan tanya dosis ya, kan saya udah berkali-kali bilang. Di sini jangan bertanya masalah dosis cara pakai karena itu sudah ada guidance-nya. Sudah saya share sudah dibuat, dicat ke masing-masing customer dan dicat di masing-masing customer dan nanti kita ajarkan secara lebih lengkap di kuliah WhatsApp. Jadi jangan tanya di sini lebih ke ilmuannya yang tidak bisa diketik dengan panjang kali lebar. Oke ya. Sabar untuk respon karena banyak banget yang masuk, nanti akan diproses pasti ya. Takutnya sudah saya beli terus nggak masuk. Oh pasti masuk Bu, nggak mungkin enggak. Pasti masuk asal segera ngechat ke kita supaya kalian juga naik terus ya ininya WhatsApp-nya. Oke, saya lanjutkan. Mengapa tadi ngomongin serat ya Mas? Hari ini tema kita adalah serat dan antibiotik. Ya. Serat mengapa penting banget buat kita? Jadi serat itu terdapat pada buah dan sayuran. Sengaja sama Tuhan itu memang tidak bisa dicerna oleh lambung kita, oleh usus kita, tidak bisa dicerna. Tetapi bukan untuk menyusahkan kita, justru itu memudahkan kita. Kenapa? Karena serat itu kayak oligosakarida atau polisakarida. Salah satu jenis karbohidrat yang bisa dimanfaatkan oleh probiotik. Sampai sini paham? Serat memang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita dan itu tidak mengganggu kita. Jadi jangan sampai kalian bilang gara-gara serat maka saya jadi begah. Bukan. Begah kalian bukan karena serat. Nanti akan aku jelaskan. Serat satu memberi makanan pada bakteri baik atau probiotik. Itu disebut prebiotik. Prebiotik berbeda dengan probiotik ya. Kalau pre itu makanannya, probiotik itu adalah bakterinya. Yang pertama. Yang kedua, serat itu memberikan masa singgah yang cepat di lambung. Kalau kalian semakin lama di lambung, semakin lama di usus besar, maka itu semakin mengeksploitasi kerja usus. Misal, Herdi sudah jatah pulang, tetap di kantor, pasti sama bosnya disuruh-suruh terus. Iya enggak? Herdi cuma ketawa, mau bilang kok nggak enak gitu ya. Sama, makanan tetap di lambung, harusnya 3 jam itu pindah. Dia berlama-lama di lambung, maka akan mengeksploitasi kerja enzim. Padahal lambungnya sendiri sedang sakit. Mau nggak dieksploitasi? Tambah sakit kan? Ususnya sedang sakit. Ngapain berlama-lama di usus? Kalau cepat keluar aja, itu meringankan pekerjaan mereka. Paham ya? Itulah gunanya serat. Nah, sekarang manfaat lain. Apa sih manfaat probiotik? Kenapa harus ada bakteri baik di usus? Bakteri baik di usus itu akan mengendalikan
bakteri-bakteri jahat atau patogen-patogen. Contohnya jamur, kemudian bakteri jahat. Itu pertumbuhannya nggak dibinasakan. Mereka nggak boleh mati, ada manfaatnya. Tapi nggak boleh kebanyakan. Siapa yang mengendalikan pertumbuhannya? Yang mengendalikan adalah bakteri baik. Sayangnya, bakteri baik ini mudah mati. Satu, kekurangan makanan. Dua, tidak disuplai lagi. Kekurangan makanan karena kalian kurang makan serat. Maka bakteri baiknya tidak bisa bertumbuh. Kedua, tidak disuplai lagi. Membuat tidak ada pertumbuhan jaringan bakteri baik. Akibatnya apa? Akibatnya mudahlah patogen-patogen bertumbuh. Mudah sariawan, mudah diare, karena bakteri jahatnya jadi bertumbuh. Nah, bakteri baik ini juga manfaatnya banyak sekali. Bisa membuat anti radang, bisa membuat faktor imun, bisa membuat apalagi zat anti kanker. Dia juga bisa membuat vitamin, bisa membuat enzim juga. Dia juga bisa membuat meregenerasi sel, berkontribusi ke genetik kita, sehingga kita mudah menjadi lebih awet muda. Banyak banget manfaatnya. Nanti sama Mbak Maudi mungkin akan dibacakan manfaat probiotik ya. Tahu kan yang banyak banget itu? Nanti coba dibacakan manfaat probiotik. Dan itu pasti dibawa oleh multistrand. Multistrand itu aneka jenis. Misal nih, Dokter Ena rajin bisa ngobatin orang, Mas Hadi pinter accounting, Mbak Maudi pinter marketing. Maka ketika ada beberapa orang itu masuk ke dalam satu grup, manfaatnya lebih banyak kan. Ada yang pinter ngobati, ada yang pinter marketing, ada yang pinter accounting, ada yang pinter masak. Nah sama, ketika multistrand berkumpul di dalam satu usus, manfaatnya menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, mereka harus ditumbuhkan. Dengan cara apa? Banyak makan serat. Jadi serat itu manfaatnya adalah untuk menghidupi bakteri baik. Tetapi juga jangan lupa kita terus mensuplai dia. Salah satunya kalau kalian masih sakit, gunakanlah madu imun kita. Karena multistrand. Kalau udah sehat, kalian boleh pakai Yakult. Yakult itu hanya satu strand. L-Lactobacillus casei. Kefir itu juga satu strand. Bifidobacterium apa gitu ya. Coba cek di Google. Kemudian yogurt itu juga hanya beberapa strand. Tapi ketika kalian mengkonsumsi madu imun, multistrand, itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kalian. Gunakanlah ketika kalian sakit. Kalau sehat mau ganti yang lain, monggo. Tetapi untuk efektivitas mempercepat penyembuhan, gunakanlah dulu yang multistrand. Oke, sampai sini sepakat ya. Dan serat, tadi lagi-lagi manfaat serat adalah agar masa transit makanan di saluran cerna kita menjadi lebih cepat. Tidak mengeksploitasi kerja lambung dan usus yang sedang sakit. Semakin cepat berpindah, semakin bagus. Mas coba dilihat. Oke ya. Nah, sekarang manfaatnya adalah pemakaian antibiotik jangka panjang. Di Indonesia sudah dicari berapa pemakaian antibiotik di review. Tadi ada beberapa mungkin negara tertinggi dulu mungkin. Negara tertinggi pemakai antibiotik. Nih lihat. Ini ada tadi. Di sini negara tertinggi. Negara tertinggi pemakai antibiotik. Itu ada di Prancis. Negara tertinggi Prancis. Ya, Selandia Baru. Selandia Baru. Spanyol. Hong Kong. Amerika Serikat. Itu 5 tertinggi. Negara 5 tertinggi pemakai antibiotik. Ini berdasarkan persen ya? Berdasarkan riset dari. Persen kan? Terus selanjutnya? Terus untuk konsumsi pada tahun 2015 nih. Datanya 2015. Datanya udah lama banget. Data zaman dahulu kala. Itu di India. 2023 nggak ada ya? Oh nggak ada. Oke, di India? India, terus ada di India. Itu yang kedua ya, Mas? ya, itu yang terbanyak di 2015. Oh, 2015. Itu yang terbaru. Yang paling ini ada 2015. Lah, tadi yang Spanyol, Amerika, Perancis, itu kapan? Oh, itu tahun 2000. Oh, ya udah pakai yang itu aja. Oh, yang terbaru aja, 2000. 2000 yang terbaru ya? Ternyata yang terbanyak adalah negara-negara maju, bukan negara. Tetapi dari riset penyakit infeksi banyak menyerang negara berkembang. Banyak banget. Cuma kalau saya ini oke, kita masih aman lah, tidak
terbesar. Tapi yang saya lihat fakta, ketika kita sakit apapun datang ke puskesmas pasti diberi antibiotik. Betul kan? Udah gitu kalian makannya nggak habis. Itu kedua. Yang ketiga adalah kalian beli sendiri di apotek. Batuk sedikit aja, kalian beli FG Troses. Itu kan antibiotik. Ya, yang harusnya pakai resep. Iya, kalian pasti enak kan rasanya kayak permen gitu kan. Padahal penyakit tenggorokan itu penyakit diare kebanyakan karena virus. Tapi kalian obati dengan antibiotik, sedikit-sedikit antibiotik. Ke puskesmas tidak berobat kalau nggak dapat antibiotik. Seperti kalau kalian nggak bisa, bukan makan kalau nggak makan nasi gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya maka banyak banget terjadi resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik akibatnya apa? Akibatnya mereka membutuhkan, ketika sakit beneran membutuhkan antibiotik, akhirnya dibutuhkan adalah antibiotik dengan spektrum luas. Apa artinya? Membutuhkan antibiotik yang menjelajah, yang bisa membunuh semua jenis kuman. Dan akibatnya apa? Yang dirugikan adalah bukan hanya kuman yang jahat itu yang mati, semua kuman mati. Kuman baik, kuman netral, kuman jahat mati semua. Padahal manfaat probiotik tadi salah satunya adalah sebagai anti kanker, anti radang, dan seterusnya. Oleh karena itu pemakaian antibiotik jangka panjang apalagi terus-menerus membuat semakin melemahkan imun kalian. Imun kalian semakin lemah. Ketika semakin lemah, sakit lagi, antibiotik lagi. Semakin lemah kembali. Kasih antibiotik terus begitu. Sehingga terkenalah efek samping antibiotik untuk pemakaian jangka panjang. Apa itu efek sampingnya? Satu, proses memberikan reaksi alergi. Kemudian yang kedua, resistensi antibiotik. Ini semakin sulit kalau udah resisten. Pakai antibiotik yang ringan-ringan nggak bisa, diberikan antibiotik kelas berat, padahal kelas berat lebih meracuni tubuh kita. Yang ketiga, mempengaruhi ginjal, mempengaruhi jantung, mempengaruhi kulit, mempengaruhi darah, anemia bisa karena antibiotik. Mempengaruhi apalagi kinerja jantung, darah, kulit, ginjal, hati. Nah, untuk jangka panjang pemakaian yang terus-menerus tidak terkontrol menyebabkan kelemahan organ-organ tadi. Oleh karena itu untuk kalian yang memang harus menggunakan antibiotik. Misal pada penderita tipes, kalian tipes berulang kali. Biasanya kalau yang penyakit berulang kali itu penyakit tipes, penyakit ISK. Jangan disandarkan pada obat saja, tapi coba didampingi dengan obat-obat alami supaya terjadi regenerasi sel dan pembunuhan bakterinya dibantu oleh obat alami. Jadi obat alami pun bisa membunuh bakteri dengan senyawa polifenol. Ada polifenol, ada terpenoid, ada alkaloid, ada minyak atsiri. Itu semua adalah senyawa-senyawa yang bisa bersifat sebagai bakteriosid, membunuh bakteri atau bakteriostatik. Perkembangannya dihambat sehingga tidak menyebabkan infeksius, tidak berbahaya untuk kita. Sampai sini teman-teman bisa memahami ya. Nah, efek samping dari antibiotik yang lain adalah mereka juga bisa menyebabkan timbulnya kanker. Jadi bakteri bisa menyebabkan kanker, antibiotiknya pun bisa juga menyebabkan kanker. Bingung kan? Itulah makanya kadang-kadang dalam mengobati seorang dokter itu bingung, mau diambil mana nih? Manfaatnya atau efek sampingnya? Kadang-kadang kita lebih mengambil ke manfaatnya. Efek sampingnya kita tahu sebetulnya itu ada, tapi kita korbankan dan kita selalu berpikir nanti efek sampingnya akan kita perbaiki lagi. Mau tidak mau. Oleh karena itu teman-teman, jangan biasakan dikit-dikit pakai antibiotik. Ada kemarin beberapa pasien, beberapa bukan hanya 1-2, sampai angka leukositnya itu tinggi loh, di atas 11.000. Tinggi, tapi dokternya udah nggak ngasih antibiotik lagi. Artinya apa? Sudah resisten, atau sudah terlalu sering beliau menggunakan antibiotik. Nah, oleh karena itu lagi-lagi teman, jangan selalu sandarkan pengobatan kronis kalian hanya dengan obat medis saja. Kasihan tubuh kita dan kasihan juga kinerja si sintetis tadi, kerjanya jadi ngotot.
selalu bersanding dengan obat-obat alami dan makanan sehat. Jadi salah kalau kalian, dok saya nanti minum jamunya setelah saya opname ya dok. Dok saya sedang menggunakan obat dokter, saya minum 5 sekawannya setelah obat dokter selesai. Salah banget teman-teman. Disinilah letak keunggulan obat herbal. Obat-obat alami, makanan sehat. Mendampingi pengobatanmu yang sejatinya adalah beresiko, beracun. Dengan kedatangan mereka, racun-racun itu akan berkurang efeknya ke tubuh kita. Dan apakah mengganggu kinerjanya? Tidak. Di riset itu namanya interaksi. Interaksi obat dan herbal sangat sedikit. Ada yang menyebutkan bahwa interaksi simvastatin akan terganggu dengan kedatangan si bawang putih. Bukan meracuni, tapi dua-duanya tidak bekerja. Fakta enggak begitu. Jadi teman-teman, Mas, ini mati. Jadi teman-teman, wah jaringan tidak stabil yang pakai banyak banget. Harus ditambah ya. Jadi teman-teman sekali lagi, jangan sandarkan antibiotik bekerja sendirian. Dia harus didampingi dengan obat alami agar dua-duanya bisa bekerja bersama-sama memberantas patogen-patogen itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi ini yang paling pusing-pusingnya dokter, kalau orang itu sudah terkena gangguan ginjal. Sudah terkena gangguan ginjal, terkena infeksi. Karena sebenarnya terbanyak antibiotik itu memberatkan ginjal. Sudah terkena gangguan ginjal, sudah infeksi. Sebenarnya dia pusing 7 keliling loh dokter itu. Pasti akan berpikir, mana yang akan aku ambil ginjalnya semakin lemah, atau saya harus mengorbankan penyakit lain gara-gara infeksi. Pasti mikirnya begitu. Dan biasanya ginjalnya yang dilemahkan, yang dikorbankan. Oleh karena itu, pendampingan dengan alami akan menghindari resiko itu, teman-teman. Tadi udah dengarkan cerita saya? Ingat TBC MDR. Multi drug resistant. Ternyata bisa kan? 3 minggu bisa lepas obat, dan itu dicek dengan PCR loh. Artinya bukan hanya melihat klinis. Kita pakai lab, PCR negatif. Keren kan? Alhamdulillah. Oke, ada yang bertanya lagi? Ayo teman-teman. Terima kasih Mbak Siva buat kedatangannya. Pak siapa ini Mas? Hasril Mahalia. Pak Hasril Mahalia. Ibu Rina, makasih. Ibu Novi, terima kasih. Kemudian Pak Fikri, Pak Andi. Kok nggak nambah lagi nih? Ini kok nggak nambah lagi ya? Ada lagi nggak sih? Kak Luhut, Kak Andi Sitaba, Kak Andri Adi, Kak Juniati ada. Juniati, terima kasih buat kedatangannya. Ini ngapain? Oh, ini gini. Yes, terima kasih yang buat like. Jangan lupa like, follow, share, komen, dan repost. Jangan lupa juga bisa taruh video ini di Kanjang Kuning bisa ya? Pita Kuning bisa ya? Di save ya? Bisa. Halo, jelas ya suara saya? Oke, yuk kita lanjut menjawab pertanyaan. Jam berapa ini? 10.17. Takutnya sudah saya beli terus nggak masuk dalam grup. Pasti masuk, Bu. Kalau Ibu menghubungi admin pasti akan masuk. Semua ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ikuti syarat dari admin. Saya mau nanya di admin nggak ada respon. Sabar. Gimana cara konsumsi ini Mas kawan? Tanya admin. Tolong Bu, kenapa admin nggak respon? Karena sibuk. Dok, saya penderita kanker. Dok, saya penderita kanker, leukemia, kondisi saya hanya terbaring aja di tempat tidur, duduk bangun. Ibu mau menggunakan ramuan saya? Kita coba ya. Ikut program saya, ngikutin saya, dan harus ada pendamping ibu yang harus mengontrol ibu. Karena pola makan harus saya atur, kemudian menggunakan ramuan yang saya berikan, dan tentu kalau supaya lebih intensif lagi, ibu bisa menjadi pasien pribadi saya walaupun online. Silahkan hubungi admin, dan bisa setiap minggu ibu ketemu saya lewat online, silahkan ketemu admin. Dan tentu semua pasien-pasien yang menggunakan ramuan saya akan masuk ke dalam grup untuk saya awasi. Dan kalau misalnya ibu menjadi pasien pribadi saya, tentu kita juga bisa berbicara lewat intensif, lewat by phone, lewat telepon. Oke, duduk bangun nggak bisa dok. Ayo Bu, semangat, pasti bisa. Ibu mau bergabung dengan program saya? Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi jalannya ibu. Dok, lidah buaya ini diapain untuk lambung berdarah? Di jus Pak Asep udah masuk ke program kita belum ya?
Cara ngejusnya seperti ngejus sayuran biasa, tentu dikupas. Yang kita butuhkan adalah lendirnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak bisa lihat di YouTube. Di YouTube tuh banyak loh bikin jus lidah buaya. Kalau Bapak ikut program saya, tentu harus ditambahkan dengan bumbu-bumbunya. Bumbunya tuh ada garam, ada madu, kemudian ada apa lagi Mas? Itu kalau sudah ikut program saya, ini sudah saya share di mata kuliah WhatsApp. Kalian harus rajin membaca materi yang saya bagikan, karena kalau tidak, yang rugi kalian sendiri. Yang rugi kalian sendiri. Kalian jadi ketinggalan informasi. Sayang kan, Mas? Jadi, kalau kalian mau ikut program saya, harus rajin mengikuti materi yang saya bagikan. Harus rajin membaca chatnya. Kalau tidak, yang rugi kalian sendiri. Kalian tidak bisa menerapkan tips-tips yang saya berikan. Akhirnya terjadi keterlambatan perkembangan. Pak Asep, silahkan bergabung ke grup kami, hubungi admin. Ini jus lidah buaya sudah kita terangkan pemakaiannya di materi kuliah. Bisa juga menggunakan referensi dari YouTube. Oke ya? Alhamdulillah, Dok, mantap. Sekarang saya tambah membaik. Oke, Bu Farida, alhamdulillah. Bu Farida ini kalau nggak salah menggunakannya 1,5 bulan ya, Bu ya? Bu Farida? Ya, baru. 1,5 bulan ya? Oke, makasih ya Bu Farida, cerita dong. Semoga akan menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, alhamdulillah senang banget saya. Bu Farida ini salah satu teman asam lambung kita yang perkembangannya sangat bagus. Apa ya, saya lupa. Coba Mas lihat di testimoni. Aku bacakan ya testimoninya Bu Farida ya. Ada nggak? Sebentar, Bu Farida. Di-share testimoni. Ntar dulu. Aku bacakan ya buat kalian ya. Oke, Bu Farida. Di-share aja Mas. Ini lambat banget nih. Ini jangan-jangan mati ya? Oh, ini saya awalnya pakai 3 sekawan. Ini dari Bu Farida. Makasih ya Bu Farida buat kehadirannya. Saya awalnya pakai 3 sekawan karena perut kanan perih, akhirnya beli yang 5 sekawan. Kalau perut kanan perih berarti sudah sampai ke pilorus. Nah, bentar, pilorus. Iya, pilorus. Pilorus itu batas antara lambung dan usus kecil. Biasanya juga kalau ada batu empedu sebelah kanan akan sakit. Artinya sudah kena ke hatinya. Berarti sudah menjalar, karena pertama kali pasti kiri dulu. Kiri baru ke kanan. Kanan perih, akhirnya beli. Ini Ibu Farida karena rajin mengikuti kita, jadi paham dengan perjalanan penyakit. Beliau tahu kalau sebelah kanan itu berarti lebih parah daripada sebelah kiri. Saya awalnya pakai 3 sekawan, karena perut kanan perih, berarti sudah menjalar kan, beliau tahu. Akhirnya beli yang 5 sekawan, yang lebih komplit. Awal minum perut kayak melilit berarti itu detox. Tambah perih, detox. Bahkan perut kayak dikuras. Sekarang sudah mau habis 1 toples, sudah mulai enakan, punggung sudah tidak terasa panas lagi, yang awalnya batuk juga sudah sembuh. Tinggal tangan ini masih suka kebas, tapi udah tidak parah. Alhamdulillah Dok. Batuk-batuk juga bisa disebabkan karena asam lambung yang nyasar, bukan nyosor Mas. Nyasar, dari dulu aku mau ngomong nyasar kok nyosor. Nyasar, yang nyasar sampai ke laring, ya ingat. Asam lambung nyasar sampai ke laring akan menyebabkan batuk-batuk. Dibiarkan saja lama-lama peradangan di area saluran pernafasan. Akibatnya apa? Akibatnya mengganggu keseimbangan imun dan bisa mencetuskan terjadinya asma. Suara pun bisa menjadi serak. Alhamdulillah Dok. Saran dari dokter kemarin sudah saya screenshot. Nah, beliau ini pintar, jadi semua saran-saran saya di chat, di screenshot. Jadi bisa saya baca ulang-ulang. Bisa dibaca berulang-ulang. Kalian lupa nggak masalah, tetapi ada strategi biar kalian bisa mengulang kembali materi yang saya berikan. Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah Bu Farida. Oke. Dok, kalau di Shopee Live, tadi banyak pertanyaan kok hilang lagi Mas? Hilang lagi. Kalau ini Hah? Nah ini. Asal ini apa siapa?
Gorontalo hadir. Oh ya, terima kasih. Ya, hilang lagi. Gimana caranya? FB emang itu kadang dia naik sendiri turun sendiri. Oh iya. Bu dokter, maaf saya nanya lagi ada apa ini? Lagi ada terasa sakit di pangkal penis dan buang air kecilnya nggak teratur. Kadang sering kalau pesan 5 sekawan apa tambahnya dok? Ini jelas mungkin masalah ISK atau pada prostat. Kalau nggak ISK prostat, tapi kayaknya kalau pangkal penis lebih ke ISK. Tambah akar alang-alang ya Pak, 1 genggam. Tambah akar alang-alang 1 genggam, direbus bersama-sama terama. Tetapi kalau tidak baik, menggunakan ramuan saya. Pak Marinus sudah pesan ramuannya nggak yang ISK? Kan Pak Marinus sudah pesan, belum dicoba kan? Semoga lebih manjur ya Pak. Sekarang tambahkan akar alang-alang dulu 1 genggam pada rebusan teramahnya. Duh, hilang lagi Mas. Oh gini turun ya, oke. Ibu Junaidi Singgih. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah semakin baik. Alhamdulillah. Ayo dong Bu, kalau membaik apa yang baik ceritain dong nanti biar aku bacain biar teman-teman semakin semangat. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang belum memiliki jalan keluar, ketemu saya bisa memiliki jalan keluar. Bismillah ya, kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang. Mudah-mudahan ini jalan yang Allah tunjukkan untuk kalian. Semoga ini jalan yang Tuhan tunjukkan untuk kalian. Assalamualaikum dok. Ayo Bu Junaidi cerita dong, Bu Farida juga perkembangannya sekarang bagaimana? Semoga semakin bagus ya perkembangannya. Yang penting kalian kalau sudah on the track, sudah benar caranya, sudah benar metodenya, tinggal sabar. Pasti akan ada pengurangan satu demi satu sensasinya. Sensasi itu banyak banget, nanti dibacakan Mbak Modi ya. Sensasi itu banyak banget, tapi insya Allah satu demi satu akan hilang. Yang penting kalian udah on the track. Herbalnya sudah benar, pola makannya sudah benar, kecemasannya, mindsetnya sudah benar, kedekatanmu sama Tuhan juga udah benar, udah deh. Olahraga juga kalian teratur, tinggal menunggu waktu aja. Insya Allah sensasi satu demi satu akan hilang. Karena ini dalam rangka membangun dinding sel tubuh yang sakit menjadi sehat kembali. Bukan tidak enak menjadi enak. Bukan semata-mata itu, tetapi untuk membuat yang dinding lambung, dinding saluran cerna menjadi sehat kembali. Dok, saya penderita kanker leukemi tadi sudah duduk bangun nggak bisa. Dok, lidah buayanya diapain? Tadi sudah, udah dok. Bu, darah tinggi boleh konsumsi kunyit? Boleh dong, kenapa enggak? Semua darah tinggi lebih banyak membutuhkan segala hal yang dari tumbuhan. Tumbuhan, karena kaya dengan kalium. Kalium akan banyak membuat pipis dan membuat pipis akan menurunkan tekanan darah tinggi. Itu saya hanya bicara dari satu mineralnya saja. Belum kalau saya bicara tentang senyawa-senyawa lainnya. Satu hari juga nggak selesai. Mengapa orang dengan tumbuhan, dengan tanaman, darah tinggi bisa hilang. Dan yang hipotensi juga menjadi normal kembali. Pak Sutarji contohnya. Beliau selama sakit selalu, bertahun-tahun ya, tensi itu selalu antara 90-60. Tetapi kemarin melaporkan sudah naik menjadi 130-an dan 80-an di usia 64 dan bergabung sekitar 1 bulan bersama 5 sekawan. Dok, asam lambung seringnya kenapa ini Bu? Dok, asam lambung seringnya kenapa ini? Dok, saya asam lambung seringnya. Dok, saya asam lambung seringnya. Ya bagus, pakai 5 sekawan aja. Ada penyakit lain nggak? Kok ngomongin asam lambung mulu ya? Penyakit lain ada yang mau ditanyakan nggak? Komentar baru ini Mas, gimana sih caranya? Untuk ESK-nya bisa sembuh total dengan paket ramuan herbalnya aja Bu Dokter. Herbalnya aja Bu Dokter, herbalnya bisa gunakan dengan akar alang-alang, bisa gunakan dengan kumis kucing, bisa gunakan dengan kunyit. Silahkan masing-masing segenggam dengan 1 liter. Kalau 1 bulan tidak ada perkembangan, gunakan ramuan saya. Itu kan yang dimaksud Pak Andri ya. Oke, silahkan mencoba, semoga berhasil. 1 bulan tidak ada perkembangan, silahkan nanti gunakan ramuan saya. Untuk herbalnya nanti tanya admin, kalau ingin pakai ramuan saya, herbalnya apa, tanya aja sama admin. Nanti admin yang akan memberikan ini. Mas ini apa Mas? Tambahkan. Tambahkan. Apa sih?
dia live bareng. Oh. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin tadi ada pertanyaan di. Oke, pertanyaan ada di WA. Tadi kan katanya sering minum kunyit gitu ya. Mm. Cuma kalau minum kunyit kan pasti harus banyak minum air putih juga ya. Tidak, itu nggak hanya kunyit. Semua hal kalian harus banyak minum air putih. Nah, tapi di sini kondisinya adalah ketika dia minum air putih, air hangat, dia ada rasa mual gitu, Pak. Kira-kira apa yang bisa diberikan? Tidak masalah, ikuti saja maunya tubuh karena memang penyerapan airmu sedang sangat buruk. Kenapa? Karena memang jadi gini, ada kasus untuk mengobati lambung harus minum kunyit, tapi minum kunyit konsekuensinya harus minum air banyak. Itu menurut beliau, padahal sebetulnya enggak juga. Minum air banyak itu memang bermanfaat untuk semua orang. Tidak hanya minum kunyit, minum apapun kalian memang harus banyak minum air. Dan kunyit itu tidak masalah karena dia bersifat alami ya. Alami itu lebih mudah diterima oleh sistem genetika tubuh kita, lebih mudah dikenali. Nah, yang dia tanyakan adalah bagaimana solusinya? Solusinya adalah minum kunyit aja seperti biasa, seperti aturan, dan tidak usah khawatir ketika nggak bisa minum ya nggak apa-apa. Memang tubuhmu sedang tidak bisa mengelola itu. Namanya juga lambungnya lagi sakit, nyerap air aja nggak bisa kan? Ya nggak apa-apa, kita obati saja dulu pelan-pelan aja. Toh itu tidak berbahaya, tidak meracuni, tidak bakalan meracuni. Jadi teruskan aja minum kunyit, pelan tapi pasti, nanti lama-lama asam lambungnya akan diperbaiki dan penyerapan air akan mudah terjadi. Penyerapan air itu terjadi di usus halus sampai usus besar, bukan di lambung lagi. Lambung itu hanya sebagai pelarut. Nah, setelah terjadi penyerapan yang sempurna, maka semua masalah tentang pencernaan nggak ada lagi. Segala hal kalau tidak bisa dicerna pasti akan dimuntahkan oleh tubuh kita, karena nggak bisa dicerna. Dan itu biasanya terjadi pada lambung yang sudah gundul, atau bahasanya atrofi. Jadi urutannya gimana Mas sebelum atrofi? Dispepsia, mualmu rasa nggak nyaman setelah mual-mual, gastritis, erosif, apa dulu? Gastritis, peradangan, setelah peradangan baru ke lecet, erosif grade A, B, C. Kalau A, B, C itu, kalau C itu biasanya udah ke luka. Luka artinya ulkus. Jadi A, B itu lecet muka, lecet agak dalam, lecet dalam banget, itu baru ke luka. Setelah luka jadi botak, lama-lama botak. Jadi kalau kita ingat ada fotonya, kita carikan ya fotonya teman-teman. Waktu itu aku share di mana? Di TikTok atau di mana ya? Di all ya. Coba dicari deh, itu yang paling cepat. Coba ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian masih tahap erosif grade A, itu bersyukur banget, itu masih ringan. Sebetulnya grade C juga lebih ringan, karena ada yang lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi udah ulkus. Ulkus pun masih, alhamdulillah, masih sariawan. Nah, lebih parah lagi apa coba? Gundul atau kanker. Kalau udah gundul atau kanker, itu sebenarnya udah berat. Oleh karena itu, sebetulnya apapun sih kalau sebelum sampai mati kok, aku selalu menyarankan kalian untuk bersyukur ya. Kalau kalian mudah bersyukur, penyembuhannya itu lebih cepat. Tapi kalau kalian dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit nggak percaya, dikit-dikit nggak yakin, bagaimana mau sembuh? Nggak bakalan sembuh. Kalau kamu sendiri nggak yakin, nggak ada tekad, atau ketakutan, pasti nggak bakalan sembuh. Itu akan menghambat kesembuhan kalian. Oke ya? Oke. Tanya lagi. Ada yang nanya lagi nggak ini? Wah nih. Saya selama sakit asam lambung dok, badan sakit semua, utamanya persendian dan sakit perut sebelah kiri, tidur terganggu, jelas. Asam lambung memang akan menimbulkan banyak sensasi, tapi kita harus bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena kalau sakit kalian sudah ke radang usus, tidak ada rasa nyeri-nyeri lagi loh. Tapi itu lebih complicated, lebih komplikasi. Kalau dibiarkan lama-lama, akhirnya bisa merusak organ. Organnya bukan hanya ususnya yang gagal, tetapi juga bisa ke organ-organ lain. Jadi alhamdulillah Tuhan itu memberitahu kita untuk segera mengobati asam lambungnya dengan sensasi yang luar biasa supaya tidak menjalar kemana-mana. Pertanyaannya adalah, ayo Pak segera perbaiki asam lambungnya. Kalau mau mengobati sendiri gunakan temulawak, gunakan kunyit, gunakan kayu manis. Diperkirakan saja dan diminum dalam 1 hari. Nah kalau dalam 1 bulan tidak membaik, juga lakukan rutin dengan jus lidah buaya. Tidak membaik, maka bisa gunakan ramuan kita. Yang terbaik tentu adalah 5 sekawan.
ada teramahnya, aneka herbal, ada probiotiknya, madu imun, ada mineralnya, garam, magnesium, ada minyak tak jenuhnya, minyak zaitun, dan ada cacingnya. Bubuk cacing ini sangat tinggi kolagennya, peptidanya, sehingga untuk membangun usus baru, membangun dinding yang baru sangat cepat. Ada nggak? Iya ini urut-urutannya kan? Nih loh Kak, teman-teman. Pertama adalah akut. Akut itu dispepsia. Masih baru-baru. Masih baru. Kalau kalian masih menderita gastritis akut, berarti masih dispepsia. Semua dilihat masih baik-baik saja. Setelah akut menjadi kronik. Kronik itu biasanya sudah terjadi pembengkakan dan penipisan dinding lambung. Sudah 6 bulan atau 3 bulan ke atas. Ya, itu sudah terjadi penipisan dinding lambung. Kemudian erosif, mulai terjadi lecet. Mulai grade A sampai grade C. Grade C itu udah ulkus, udah luka, bukan lecet lagi. Kemudian terjadi atrofik. Atrofik itu gundul. Kalau gundul sudah tidak memiliki fungsi, sudah gagal. Gagal usus, gagal lambung. Fungsinya untuk mengeluarkan asam lambung tidak bisa. Fungsinya untuk mengeluarkan hormon pencernaan tidak bisa. Fungsinya untuk menyerap air tidak bisa. Jadi sudah gagal kalau sudah gundul. Kalau gundulnya pitak masih lumayan, tapi kalau udah semuanya gundul, dah tunggu sebentar lagi kanker. Biasanya begitu. Jadi teman-teman kalau udah tahu kronologis penyakitnya, makanya jangan segera kejar. Saya selalu sama pasien saya, gunakan 3 bulan pertama sebagai gold period. Gunakan waktu 3 bulan pertama sebaik-baiknya untuk regenerasi sel. Jangan sampai kalian 1 bulan enakan, stop, ketemu saya lagi 10 bulan kemudian dengan gejala yang lebih berat, dengan rambut sudah rontok. Itu artinya sudah sampai ke usus. Padahal jaraknya tahu nggak berapa meter? 7 sampai 10 meter. Panjang banget kan? Gila nggak? Gila dong. Tapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Cuma effortnya harus lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi, biayanya lebih banyak lagi. Oleh karena itu sekarang saya yang ikut program saya harus pakai paket. Saya tidak menerima yang hanya teramah. Setelah pandemi berkali-kali saya bilang, kalau hanya teramah saja itu buat yang maintenance. Yang udah sehat monggo. Tapi kalau yang baru masuk ke saya, apalagi penyakit kronis, kalau ikut program saya, nggak cocok pakai teramah. Itu kayak buang-buang biaya, uji coba aja. Saya paling nggak senang ngobatin orang dengan uji coba. Uji coba silakan sendiri, jangan pakai ramuan saya. Resep-resep sendiri, belajar dari Google, belajar sana-sini, terapkan sendiri. Silahkan, semampu, sependek pengetahuan kalian. Silahkan coba sendiri, semoga berhasil. Bismillah. Tapi kalau sudah masuk ke program saya, maka sepenuhnya semua kemampuan saya, semua keilmuan saya akan saya tumpahkan untuk kalian. Jadi kalau udah masuk ke program saya, bukan uji coba lagi, tapi kita sedang ikhtiar yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan untuk kalian yang kronis. Memang saya dedikasikan untuk penyakit kronis ya, bukan yang akut ya. Kalau akut monggo aja pakai apa aja, mudah-mudahan udah sehat. Pakai obat dokter juga bisa sehat, asal kalian jaga pola makannya. Kalau udah kronis, sudah kemana-mana nggak sembuh, silakan ikut program saya. Tapi saya juga nggak main-main. 3 bulan jangan bolong-bolong. Boleh sekali 5 sekawan sudahnya nggak mungkin. Tapi memang faktanya nggak terlalu butuh 5 sekawan, karena udah bagus, itu boleh-boleh saja. Nggak masalah. Nah, tetapi harus diikuti dengan serius dan kesungguhan. Karena saya juga mendedikasikan keilmuan saya, komitmen saya untuk kalian sehat. Oke ya? Halo Ibu Mela, terima kasih sudah bergabung ya. Walaupun udah terlambat mau habis. Setengah jam lagi saya habis. Oke, siapa yang mau bertanya? Badan sakit semua jelas Pak. Ini kan sensasi memang begitu Pak. Ini tidur terganggu karena hormon melatonin yang dibuat di usus halus terganggu pembuatannya. Maka pasti tidur akan terganggu. Tidak akan nyenyak, menderita asam lambung kronis. Sorry, Dori. Mas ini kayaknya agak ditinggikan aja Mas. Ini biar nggak ketabrak tanganku. Di sini mungkin ya. Gimana caranya? Pakai ini. Ini ya. Nggak ada, oh ini. Tapi nggak ada isinya. Berarti besok diisi. Terlalu lemah ya.
Oh, ini nih. Ini nih. Ya. Nah, jadi nggak mengganggu kan? Oke. Dua komentar baru, Mas. Tuh. Untuk ESK-nya bisa sembuh total dengan paket ramuan herbalnya aja, Bu Dokter. Silahkan langsung ke bayi bisa sembuh total nggak? Sembuh total miliknya Allah. Kita hanya ikhtiar berdasarkan kemampuan saya, berdasarkan keilmuan saya. Semoga Allah ridho dan insya Allah membaik. Ini penyakit ya teman-teman. Jadi jangan pernah berkata saya menjamin. Obat dokter aja yang risetnya udah bertahun-tahun aja belum tentu menjamin kan? Jangankan begitu, kita sakit kepala menjamin nggak dengan paracetamol yang kalian beli di pasar atau di toko itu bisa baik? Bisa nggak? Tidak ada yang bisa menjamin kan? Pernah nggak sakit kepala dikerokin juga nggak sehat-sehat? Nggak pernah, bisa kan? Jadi di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin, tetapi semua akan saya berikan dengan keilmuan saya, pengetahuan saya, dan kompetensi saya. Jadi bukan asal-asalan katanya, enggak. Ini semua dengan kompetensi saya. Silakan mencoba, bismillah, tapi kalau ragu-ragu nggak usah. Karena keyakinan sangat mempengaruhi untuk kesembuhan kita dan untuk kesuksesan kita di bidang apapun. Betul nggak, Mas? Betul. Yang kalau nggak yakin pasti nggak. Nggak berhasil kan? Mau ngapain ya? Mau apa saja ya? Mau berbisnis, mau berkarya, mau beraktivitas apa saja. Bahkan sebagai ibu pun harus punya yakin ketika kita mendidik anak kita. Memasak aja juga harus yakin kalau ini enak. Kalau nggak yakin, masakan kita nggak enak. Jadi semuanya harus dengan keyakinan. Oke, terima kasih ya yang sudah like, follow, share, komen. Jangan lupa tap-tap. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Tap-tap dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke. Dok, ramuan prostat Dotoples apakah harus habis seperti Terama? Iya dong, Pak. Emang Bapak udah bagus setelah minum ramuannya? Lebih bagus nggak, Pak Rahmat? Harus habis dong, Pak. Dotoples itu hanya untuk 1 bulan loh. Harus habis. Jadi kalau aku sarankan, jangan nunggu, bukan sekedar tidak enak menjadi enak. Kalau bisa 3 bulan, ini itu kan pembangunan sel. Bukan masalah tidak enak menjadi enak. Tetapi pembangunan sel itu pasti butuh waktu. Ada lagi nggak? Oh ya, makasih ya buat kehadirannya teman-teman. Jangan lupa like, follow, share, komen, dan tap-tap. Semoga video ini bermanfaat untuk yang lain. Saya selama sakit asam udah. Dok, ramuan ini udah semua ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, sekarang silakan. Maudi mau nanya apa? Ini ada pertanyaan juga nih. Ini paling sering nih, kemarin juga ada yang datang ke toko gitu. Ingin nanya. Untuk konsumsi herbal Terama gitu kan, bentuknya serbuk gitu. Pasti kan ada ampasnya. Nah itu ampasnya itu berbahaya nggak sih ginjal? Oke, teman-teman, gitu. ini berulang kali. Ini karena banyak teman-teman juga mungkin belum tahu gitu, belum paham. Jadi jamu itu berbahaya nggak dok buat ginjal karena ada ampasnya. Teman-teman, ampas jamu, ampas sayur yang kalian makan, ampas nasi yang kalian makan, itu semua dibuang di usus besar. Jadi yang masuk ke dalam usus, yang menembus dinding usus adalah ion-ion, senyawa ion. Dan itu pun untuk masuk ke dalam dinding usus atau dinding membran sel apapun, itu butuh kunci. Lewat pintu butuh kunci. Kunci ini yang mengkode adalah gen kita. Gen kita itu akan membuat kunci-kunci ini berdasarkan lingkungan kita. Oleh karena itu, gen-gen kita itu lebih mengenali kehidupan alami sejak kamu lahir, sejak kalian lahir, keturunan ibu bapak kalian dibandingkan barang-barang sintetis yang masuk ke dalam tubuh kita. Paham nggak? Misal kalau makan bayam, kuncinya masukkan bayam, makanan sayuran. Di situ ada senyawa polifenol, kuncinya A. Kuncinya A bentuknya gimana gitu kan. Maka itu dulu yang dikenali oleh gen kita untuk membentuk kunci A. Pintu dengan kunci A. Tetapi tiba-tiba kalian makan antibiotik. Atau makanan instan, seblak dengan rasa stroberi. Itu sintetis kan? Itu tubuh kita itu harus mengenali dulu dengan lama untuk mengenal apakah kamu akan saya terima atau tidak. Paham nggak? Seblak dengan rasa stroberi tadi harus dikenalkan dulu ke tubuh kita agar bisa menembus ke dalam dinding usus, agar bisa diterima oleh sel tubuh kita. Itu yang meracuni ginjal. Jadi sebetulnya yang meracuni ginjal adalah barang-barang sintetis.
buatan. Pernah nggak ada riwayat di sini kalian keracunan dengan kencur? Atau keracunan makanan sawi, keracunan makanan kangkung, keracunan dengan kunyit, ada nggak? Saya nanya. Padahal sejak kita lahir juga sering kan dikunyitin sama orang tua kita. Ada nggak yang kalian keracunan pakai asam jawa? Coba deh, setiap hari kalian makan asam jawa, sebulan keracunan nggak? Nggak bakalan, pasti diare. Makanya nggak bakalan kalian makan asam jawa sampai apa namanya? Segalon. Semangkok, nggak bakalan kan? Nggak bakalan, pasti sedikit aja udah cukup asam. Itulah mengapa itu yang disebut toleransinya luas. Herbal itu memiliki toleransi luas karena akan meracuni kalau kalian makan seember. Itu juga riset saya dulu. Jadi habatus sauda itu akan meracuni jika dimakan seember. Mungkin nggak kalian makan seember dalam sehari habatus sauda? Tak tanya mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Orang 1 sendok aja udah pedes banget. Berarti itu udah bakalan beracun karena nggak ada orang di dunia ini yang mau makan seember. Rata-rata sesendok seberapanya ember sih? Itu baru tidak beracun. Jadi yang meracuni ginjal adalah barang-barang sintetis yang tidak terkontrol. Oleh karena itu tadi di pembahasan di depan saya ngomongin antibiotik kan. Antibiotik itu sangat beracun. Kenapa? Salah satunya ginjal. Yang paling berat adalah ginjal. Dan tadi saya ceritakan dokter yang menangani masalah ginjal itu bingung loh kalau harus ngasih antibiotik. Karena harus milih mengorbankan ginjalnya lagi atau mengobati sakitnya yang karena infeksi ini. Pasti mikirnya begitu. Karena berat banget. Orang yang sudah gangguan ginjal terinfeksi, padahal harus pakai antibiotik. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau ada jamu yang meracuni sampai gagal ginjal, pasti di dalamnya dikasih benda-benda sintetis atau obat-obat sintetis. Dan itu biasanya yang dipakai adalah golongan steroid dan NSAID. Golongan steroid itu kayak prednison, dexamethasone, NSAID itu kayak ibuprofen, kayak golongan kalium diklofenak, kalsium diklofenak. Itu ditambahkan pada jamu-jamu yang sifatnya rematik pegel linu. Itu supaya jos sekali minum pegelnya hilang. Dan juga jamu-jamu yang bersifat vitalitas untuk pria kuat, perkasa, jagoan, jantan. Itu biasanya juga menggunakan bahan-bahan sintetis. Saya pernah diminta oleh perusahaan besar, dok bikin dong ramuan untuk keperkasaan pria. Tetapi yang murni benar-benar alami karena di lapangan semuanya menggunakan ada campuran obat-obat sintetisnya, obat-obat kimianya. Ya saya sanggup kalau ada dananya silahkan, kalau dananya saya mau saja. Sekarang saya sedang proses ya teman-teman membuat obat kuat lelaki perkasa jantan sedunia paling hot sedunia, sedang dalam proses. Nanti kalau udah jadi, tentu saya praktekkan dulu ke suami saya. Nanti Herdi nggak boleh. Herdi masih belum, dia akan menikah nanti, bagus tuh kalau mau menikah. Nah, masih coming soon. Nah, nanti akan dipraktekkan dan kalau hasilnya bagus, insya Allah kita akan luncurkan. Karena sekarang ini masih sering membuat dada berdebar. Itu alami 100% loh teman-teman. Bukti bahwa produk kita alami apa? Direbus. Nggak mungkin kalau ada tambahan obatnya, itu kalau direbus itu ada alami. Pasti akan rusak. Sintetisnya akan rusak, malah meracuni. Terbukti kita direbus. Kalau udah direbus pasti aman, itu betul-betul alami. Ingat ya, oke teman-teman, jadi nggak usah khawatir menggunakan obat-obat alami, bisa bahkan seumur hidup, nggak masalah. Saya juga dari dulu hidupnya dari herbal. Dan Pak Jokowi itu setiap hari selalu minum apa? Temulawak kan? Salah satunya temulawak kan, ramuan temulawak. Sehingga dia selalu mempunyai vitalitas dan stamina yang oke sebagai presiden yang selalu kemana-mana. Oke ya. Ibu Mela, dok saya minum 4 sekawan sudah baik, sekarang saya beralih ke 5 sekawan dok. Kalau bubuk cacing ada nggak yang berbentuk kapsul? Maaf dok, kalau bentuk serbuk aromanya sedikit kurang nyaman. Betul banget Bu Mela. Kalau ibu serbukin, itu lumayan repot loh Bu, karena kan 1 sendok itu berapa miligram, Mas? 1 sendok itu 1 sendok full ya? 10 biasanya. Kamu pernah nimbang nggak? 10 gram. Pernah nimbang nggak? 10 ya, bukan 15 ya? 10? 15 ya membunuh. Oh ya, 10 mg sampai 15. 10 mg berarti 10 gram kan? 10.000 miligram. 10.000 miligram dibagi 500 berarti berapa? 100 dibagi 5. Betul kan? 100 dibagi 5 berapa? 20 kapsul ibu mau setiap hari minum 20 kapsul?
untuk dosis 1 hari. Kalau dikapsulin dengan kapsul ukuran segini-gini, 500 mg itu ukuran terbesar. Berarti dosis terapeutiknya adalah 20 kapsul. Itu baru dosis terapeutik. Kurang dari 20 kapsul, ibu kurang manjur. Lebih bagus lagi di atas 20 sampai 30 kapsul. Kalau dikapsulin, mau nggak teman-teman? Nggak mau kan? Oleh karena itu terbaik adalah rebusan. Biar tidak bau busuk, tipsnya begini. Tambahkan perasan jeruk nipis sedikit. Sedikit aja perasan jeruk nipis. Ditambah dengan madu imun atau madu ini, madu khusus. Nanti aromanya jadi lebih segar. Inilah yang menunjukkan aroma sengak ini aroma asli, terutama kebun kita ya. Karena kita menggunakan, kalau yang saset itu bubuk cacing laut, kalau yang bubuk biasa cacing tanah. Baunya agak-agak amis. Kalau bikin sendiri tangannya amis banget. Sampai ke oven kita juga sangat bau amis ya, Mas. Menyebar nggak sampai keluar? Sampai ke ruangan-ruangan. Sampai ke ruangan-ruangan. Wah, amisnya minta ampun, ya Allah. Aduh, makanya kalau kalian ingin praktis, udah beli aja ke kita. Biar aja kita yang menderita, kalian tinggal sembuhnya. Gitu. Bu Mela cerita dong, alhamdulillah. Sudah sehat kan Bu Mela? Teman-teman, aku kenalin ya. Ini ada teman kita yang Bu Mela. Beliau itu menderita multidisease. Ada radang usus, ada autoimun, kemudian ada apa lagi ya Bu? Asam lambung pastilah. Tapi kondisinya udah bagus banget, tinggal autoimunnya yang naik turun, tapi sudah nggak selalu minum obat. Ya begitu ya Bu Mela ya. Naik turun, ketika turun beliau minum obat lupusnya lagi dan itu tidak mengganggu asam lambungnya lagi. Kalau dulu kalau minum obat lupus pasti asam lambungnya terganggu. Sekarang obat lupus tidak diminum setiap hari ketika keadaan sedang drop dan dan ketika minum pun tidak mengganggu asam lambungnya lagi. Beliau juga ada kista ya Bu ya, kista di rahim. Tapi mudah-mudahan bisa hilang Bu. Biasanya ikut hilang kok kalau kista, polip di rahim, di usus, di lambung itu gampang hilang, termasuk di hati. Yang susah, termasuk fatty ya Mas, termasuk mudah. Kolesterol, asam urat, hipertensi ikut cepat hilangnya. Yang susah adalah ketika kalian sudah dibarengi obat. Kalau sudah dibarengi obat itu butuh waktu yang lebih lama, atau kalian terkena penyakit komorbid lain, penyakit penyerta lain, diabetes, udah pakai obat lama, nah itu agak lama, sabar. Hipertensi yang udah pakai obat juga lebih lama, harus sabar. Tapi beberapa juga udah bisa lepas kan? Udah bisa lepas. Oke, gitu ya Bu Mela. Terima kasih buat teman-teman yang mau bercerita tentang kemajuan kalian. Semoga semakin sehat ya. Dan saya senang sekali jika kalian sehat. Artinya ini beri harapan baru buat teman-teman yang sakit kronis, yang selama ini seakan-akan, duh kalau aku sakit kronis nggak bisa lepas obat ya, hidupku tergantung dengan obat kimia. Padahal kita tahu obat kimia itu pasti pelan tapi pasti akan merusak organ-organ tubuh kita. Nah, kalau kalian ternyata bisa membaik, itu artinya memberi harapan baru pada teman-teman kita yang lain, yang semoga mereka bisa baik. Terima kasih ya yang udah like, follow, share, komen. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk yang lain.